Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Argo Spec Channel. Baik teman-teman semua, kali ini pembuatan video ini saya sempatkan di malam hari ya. Ini tepatnya saya habis buka puasa ya. Terus habis buka terus maghriban gitu ya. Terus ini saya mau sedikit bercerita nih teman-teman nih. Tadi sepulang saya kerja, ikan-ikan di farm nih agak sedikit banyak yang trouble gitu ya. Trouble-nya dalam artian di sini banyak yang kuncup gitu, terus ada beberapa sebagian juga ada yang mati gitu ya. Mungkin penyebabnya kalau saya bilang nih di sini waktu kemarin itu yang saya bilang ya, gara-gara saya kelamaan nggak setting pakai air ketapang sama garam ya, ada kurang lebih sampai 2 hari, jadi ikan banyak yang kuncup ya. Terus biasanya saya kan ngasih makan itu pakai cacing gitu ya. Kalau pakai cacing itu biasanya ikan itu kan langsung habis dimakan ya. Terus beberapa hari ini saya tuh kasih makan pakai kutir gitu, jadi kemungkinan besar ada sebagian yang karena apa ya, boleh dibilang kalau makan kutir itu kan agak lama ya. Jadi yang saya bilang kemarin juga gitu, bahwa kutir itu agak sedikit riskan juga gitu kalau misalkan kita kasih pakan terus nggak langsung habis sama ikan gitu. Ada sebagian yang masuk ke insang gitu, terus menyebabkan sakit, dan lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kematian gitu ya. Seperti apa nanti saya akan kasih lihat ya ke teman-teman ya kondisinya ya. Ikuti terus video ini, jangan lupa teman-teman tetap tonton sampai habis video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini supaya channel ini terus bisa menyajikan info-info menarik seputar ikan cupang ya. Ikuti video ini sampai selesai, kita cek langsung gimana keadaan ikan-ikan di farm saya ini. Nah ini ya teman-teman ya, tadi saya baru selesai kuras nih. Tadi habis pulang kerja saya sempatkan istirahat dulu ya. Terus saya setelah sholat asar gitu saya kuras gitu ya, total gitu semuanya saya kuras ini. Dan ini yang saya kasih biru-biru ini nih, ikan-ikan yang trouble-nya itu parah teman-teman. Ini langsung saya treatment pakai air biru, karena kemarin sudah saya coba treatment pakai air ketapang, masih agak sedikit lengket gitu ya kan, bahkan sebagian ada yang mati. Nah di sini saya terpaksa saya harus pakai air biru. Ini juga nggak lama teman-teman. Biasanya kalau saya pakai air biru ini ya, kisaran 1-2 hari langsung saya ganti air baru lagi gitu. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman tuh ikannya tuh agak sedikit pada kuncup ya tuh. Nah ini juga nih. Nah tuh. Nah ini juga nih trouble nih. Nah ini agak sedikit mendingan udah nih. Nah kalau yang ini juga udah agak mendingan nih. Ada beberapa sebagian yang masih ada kuncup. Nah ini nih ya kan. Nah itu juga di bawah sampai banyak yang kosong raknya ya, tuh ada beberapa sebagian yang mati gitu. Tapi ya alhamdulillahnya ini juga masih banyak yang maksudnya nggak ada trouble ya. Artinya emang dia sudah kuat gitulah, dewasa lah gitu ya. Biasanya kalau yang sering trouble itu yang dari lubukan naik ke botol ren gitu atau botol display, terus dia kaget teman-teman, kaget sama kondisi air yang ada gitu ya. Kalau yang biasanya kalau yang udah lama di toples tuh biasanya kalau saya ganti air putih pun itu aman teman-teman nih. Biasanya yang baru-baru naik dari lubukan tuh agak sedikit kaget, mereka nggak tahan gitu fisiknya. Nah ini teman-teman ya, kalau yang lainnya itu aman nih teman-teman. Yang pokoknya yang airnya putih ini saya kategorikan aman lah gitu ya, nggak terkena nggak terkena sindrom kaget air gitulah ya. Nah ini masih aman tuh. Nah ini juga masih aman. Ini yang di sini juga pada aman nih, nggak ada apa-apa. Nah, ini yang kemarin yang baby HMPK yang saya sortir nih. Nah, ternyata kemarin karena saya bilang saya masih baru ya di HMPK, jadi agak sedikit banyak yang ketukar antara female dan male-nya gitu ya kan. Tadi saya sortir lagi, saya cross check ulang ya.
Dan ini saya ternyata baru dapat berapa nih, 1 2 3 4 5 6, baru dapat 6 nih yang jantannya gitu. Nah kalau ini untuk kemarin ya indukan yang saya breeding nih. Nah ini ya kan yang super red-nya ini. Nah ini juga ya kan. Nah, sekarang kita cek keadaan lubukan seperti apa. Nah ini yang lubukannya ini alhamdulillah sih semuanya kalau di lubukan itu aman ya teman-teman, karena emang kalau di lubukan saya prepare bener gitu, saya perhatikan untuk kondisi airnya gitu. Karena biasanya kalau saya habis ganti air, saya jeda sebentar gitu terus langsung saya setting normal gitu. Nah ini udah pada mulai besar-besar ya teman-teman ya. Nah ini kemarin yang belum saya sortir ini yang baby HMPK-nya, masih banyak di sini. Nah ini juga untuk yang anakan multinya alhamdulillah sehat-sehat semua nih teman-teman. Nah udah mulai besar-besar nih. Nah ini juga banyak burayak yang kecil ya. Nah ini udah mulai besar nih teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin video saya dari awal gitu pasti tahu ini anakan yang mana gitu ya. Nah ini tuh, ini udah lumayan lah ya, udah aman ini mah. Nah ini juga aman ini. Nah kalau ini yang kemarin baru saya tebar ya teman-teman ya. Nah itu kelihatan tuh udah ukurannya udah mulai kelihatan ya. Nah, saya bilang kan kemarin kalau misalkan kita settingannya kita udah punya standar, insya Allah anakannya juga aman teman-teman, karena kita udah tahu lah selanya gitu ya. Nah tuh udah mulai pada besar-besar. Ini kemarin anakan dari Avatar, terus multicolor, koi, metalik, sama satu lagi yang super red ya. Nah ini juga nih, ini crossingan Nemo dengan yellow koi Cooper ya, yang ini nih. Makanya anakannya ada yang warna-warna Cooper tuh kalau teman-teman perhatikan. Nah yang ini nih tuh Cooper kan, ini anakannya ada yang Cooper tuh. Nah ini juga nih teman-teman di sini. Nah itu teman-teman ya, udah mulai terlihat ya, mereka udah ukurannya udah mulai agak sedikit besar-besar. Ini kalau udah kayak gini udah aman teman-teman. Jadi fase fase kritis burayak itu dari umur 4 hari setelah kita angkat indukannya sampai 10 hari itu fase-fase kritis teman-teman. Kalau emang dia mau mati biasanya itu mati secara massal gitu. Tapi kalau misalkan dia udah melewati fase itu, insya Allah sih sampai gede gitu bakalan aman sih, nggak ada kendala apa-apa. Ini juga nih. Nah tuh, yang ini agak sedikit nih teman-teman, ini yang anakan koi metalik nih, jumlahnya nggak terlalu banyak tapi lumayan lah. Nanti kalau misalkan udah kelihatan gede-gede agak sedikit kelihatan lah jumlahnya lah ya. Kalau kecil-kecil begini belum terlalu terlihat nih. Nah tapi udah lumayan tuh ukurannya tuh. Nah ya kan. Nah kalau yang ini nih, yang kemarin saya prepare untuk indukan selanjutnya ya. Ini ya saya pisahin di sini nih. Nah ini ada yang multi. Nah ini ada yang Galaxy juga, terus ini yang Nemo Cooper ya. Nah ini juga ada yang di sini ya kan. Kalau ini yang anakan-anakan campuran ini nih, saya campur jadi satu di sini. Biasanya sih ada yang terlihat bagus nanti ya. Nah oke teman-teman, itu aja ya video dari saya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sampai puasa ke-7 ini masih menjalankannya, terus bisa tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah puasa ini, agar kita semua sama-sama bisa menuju kemenangan ya nanti di hari raya Idul Fitri nanti ya. Tetap semangat dari saya ucapkan ya kan, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara menonton video ini. Dengan cara menonton video ini berarti teman-teman sudah ikut berpartisipasi dalam berkembangnya channel ini ya teman-teman ya. Akhir kata dari saya ucapkan mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan. Terus kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin dibagikan pengalaman, silahkan tulis kolom komentar. Akhir kata dari saya akhiri video kali ini.
tetap semangat teman-teman di dunia percupangan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.